Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sandi Satrio, calon guru penggerak Kabupaten Musirawas Utara. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil dari seminar destinasi, yaitu menemukan budaya positif menggunakan segitiga restitusi serta pemahaman dan penguatan budaya literasi di sekolah. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Pada tahap pelaksanaan diseminasi, saya melakukan 2 kegiatan aksi nyata, yaitu menumbuhkan budaya positif menggunakan metode segitiga restitusi dan pemahaman penguatan literasi di sekolah. Jadi, pemaparan 2 materi ini saya jadikan satu waktu. Berikut hasil foto dan video kegiatan saya saat mendiseminasikan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan tenaga staf yang saya hormati, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di tempat tugas kita ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salam beriring salawat senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat Allah akan memudahkan segala usaha kita, dan pada akhirnya di yaumul akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru yang pada pagi hari ini dapat mengikuti acara kita, yaitu acara destinasi menumbuhkan budaya positif dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuan dan sasaran yang kita harapkan bersama. Acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini bukan saja SD kita yang melaksanakan, untuk yang terdekat dengan kita, Muara Tipu, dan sekolah-sekolah lain yang di dalamnya ada calon guru penggerak yang sedang dalam proses melaksanakan acara ini. Dan tentunya pihak sekolah diwajibkan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh guru penggerak ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mana pada pagi hari ini harus datang lebih awal
yang seharusnya kita biasa datang agak lambat sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Ibu Bupati, namun hari ini kita datang lebih cepat dari biasanya. Kemudian selain acara desiminasi, pada hari ini juga Pak Sandi akan menyampaikan beberapa paparan materi yang kami dapatkan beberapa hari ini di Lubuk Linggau, yaitu masalah penguatan literasi. Sekolah kita merupakan salah satu sekolah yang mendapat panggilan untuk mengikuti BIMTEK penguatan literasi. Mengapa sekolah kita mendapat panggilan tersebut? Salah satu alasan sekolah kita mendapat panggilan BIMTEK penguatan literasi adalah karena sekolah kita hasil rapor mutu pendidikan tahun kemarin nilai literasinya paling rendah. Nah, jadi ada hikmah juga setelah itu kami dapat berangkat dan mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan setelah disampaikan oleh Pak Sandi nanti kita sama-sama memahami apa yang harus kita lakukan sehingga mutu rapor pendidikan yang akan datang dapat meningkat lebih baik lagi. Dan terakhir, Bapak Ibu, besok kita akan mengadakan kegiatan AMBK. Untuk kegiatan besok kita mendapat nomor dari provinsi. Jadi hari-hari dapat nomor dari provinsi, hari kedua kita nomor dari dinas pendidikan. Jadi untuk segala sesuatunya saya sangat mengharapkan kerjasamanya agar pelaksanaan AMBK tersebut dapat maksimal kita laksanakan. Kemarin saya sudah manggil kedua kelas dari kelas 5 dan kelas 6. Saya sudah membagi peta untuk tugas yang harus dilakukannya sehubungan dengan kegiatan kebersihan di lapangan itu. Ya, karena lapangan itu public blok, tapi sudah tebal oleh tanah. Tentu ini suatu pemandangan yang tidak enak untuk kita semua. Nanti setelah selesai acara ini, mohon izin dengan Ibu Nurma, ya, agaknya saja kita suruh melalui setengah jam ya untuk membersihkan lapangan. Anak-anak sudah tahu tempat dan apa yang harus dikerjakan. Saya rasa demikianlah. Ya, mengingat waktu kita singkat, kita usahakan selesai tepat waktu walaupun kita keluar sedikit. Karena banyak pelajaran akan kita laksanakan seperti biasanya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kata sebutan dari Bapak Kepala Sekolah Sdn 2 ya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Sandi Satrio Istri. Pada Pak Sandi saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yang suasananya mendukung, tidak panas dan tidak hujan. Yang semalam subuh sudah hujan ya, jadi kita merasakan suasana yang sejuk. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 2 Karangjaya Bapak Kumaidi SPDST, yang saya hormati Ibu Guru SDN 2 Karangjaya beserta staf, dan tak lupa juga anak-anak didik kita yang nantinya akan kita bimbing hingga
pendidikannya yang lebih tinggi yang kita dapatkan. Adapun maksud dan tujuan kami di sini, Bapak Jumaidi dan saya, mengundang ibu-ibu, ada Bapak dan Ibu yang ada Pak Mayan berhalangan hadir, untuk melakukan seminar diseminasi tentang apa yang telah kami dapatkan di pelatihan sebelumnya di Lubuk Linggau selama 4 hari, yaitu pemahaman dan penguatan literasi di sekolah melalui teks multimodal. Dan kebetulan juga sehubungan dengan program guru penggerak yang saya sedang jalani, yaitu melakukan aksi nyata tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi daripada kita bolak-balik istilahnya itu jadi daripada membuang waktu, saya berbincang kepada kepala sekolah bagaimana kalau kegiatan ini kita satuin saja. Jadi tidak usah 2-3 kali diadakan, jadi langsung kan, menghemat waktu, menghemat tenaga, biaya dan pikiran. Makanya kami berdiskusi dan akhirnya terjadilah diadakannya pada hari ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepala sekolah, ibu-ibu guru yang telah berkenan menghadiri kegiatan kita pada hari ini, karena untuk kebaikan sekolah kita nantinya akan datang. Saya mengisi kegiatan ini bukan karena saya merasa lebih dari ibu-ibu atau merasa hebat, bukan, Bu. Saya di sini juga masih belajar, masih sangat banyak kurang ilmunya daripada Bapak dan Ibu sekalian di sini. Mengingat saya hanya belum lama menjadi pegawai di Kabupaten Musirawas Utara ini, baru dalam 4 tahun, menjalan hampir 5 tahun. Mungkin pengalaman saya di sini masih sangat kurang. Jadi kebetulan saya mengikuti program guru penggerak ini, dan ada hal-hal yang bisa saya bagikan yang bisa menjadi praktik baik untuk kita semua nantinya untuk memajukan khususnya sekolah kita. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan saya merasa sok pintar, bukan saya merasa kata orang sini sok kemasaman, tidak Ibu Bapak ya, karena ini salah satu kewajiban dari program guru penggerak untuk melakukan aksi nyata atau diseminasi pada kegiatan kami di Angkatan 9 ini. Dan juga mungkin dari pelatihan kami kemarin selama 4 hari itu, saya sebenarnya merasa kurang berhak untuk ada di sana, karena mungkin yang lebih berhak itu guru-guru kelas. Cuma karena pertimbangan dan lain hal sebagainya, jadi Pak Humaidi mengutus saya untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kalau misalkan mau dibilang ilmunya, mungkin saya tidak lebih paham dari Bapak Ibu sekalian tentang literasi yang mungkin bidangnya berbeda. Nah, jadi nanti akan saya sampaikan kemampuan saya ya, sepemahaman saya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang atau yang tidak pas, silakan Bapak dan Ibu untuk menambahkan atau mengkoreksi dari hal yang saya sampaikan. Karena kita di sini sharing, saling berbagi, saling bertukar ilmu untuk kemajuan kita semua, baik di sekolah, baik pribadi, ya kan? Baik lingkungan kita semua. Jadi tema kita yang saya sampaikan pada hari ini yaitu menumbuhkan budaya positif
dengan metode segitiga restitusi serta pemahaman dan penguatan literasi di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu nanti akan kita paparkan, kita jelaskan. Tapi saya sebelumnya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua ice breaking, ya, agar kita itu lebih semangat untuk menjalani kegiatan kita pada pagi hari ini, mengingat waktu kita terbatas, apalagi tadi secara teknis sempat mati lampu. Mungkin coba Bu Yeti bisa di-setel YouTube-nya di ice breaking. Udah nyala suaranya? Coba Bu, bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Di loading itu gimana ya? Loading itu. Pakai untuk video juga ini. Ya, kita lihat dulu ya, sudah ya. Dari awal sedikit ya. Konsep inti budaya positif itu meliputi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Bisa di screen dulu, Terus, ini bukan. Ya gimana? Nah, oke, next. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu kita mencakup ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada seperti yang pertemuan kita sebelumnya, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di mana dirancang untuk berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Itu kita di dalam kelas itu kan pasti mempunyai peserta didik yang berbeda-beda. Kondisinya baik sosial, lingkungan, budaya maupun ekonomi. Nah, untuk mensiasati perbedaan itu kita tidak bisa mensamaratakan kemampuan belajar anak. Pasti ada treatment khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Itu dulu. Ya. Nah, jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang saya sebutkan tadi. Mungkin di sini kita masih memikir ilusi guru mengontrol murid. Kita memikir masih kita nih sebagai punya kuasa atas murid. Kita mau apa, murid harus mengikuti. Ya, itu ternyata miskonsepsi. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, itu yang miskonsepsi yang selama ini kita pikir ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata ini semuanya kurang tepat, ya. Nah, di sini kita perlahan tidak bisa langsung merubah. Jadi kita perlahan mengubah dari stimulus respon tentang dunia menjadi teori kontrol. Nah, di sini nanti saya bisa share ke WA karena kita keterbatasan waktu, ya. Jadi nanti di sini ada realitas tentang kebutuhan kita dan menjadi teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Di sini kan sama nih, ini beda. Ya, jadi disiplin positif itu kita sebagai pendidik tujuannya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal tadi sebenarnya bisa kita paparkan satu demi satu apa maksud dari kalimat-kalimat ini. Nanti mungkin di lain kesempatan karena waktunya kita mulai sudah jam 9. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Tolong Bu Neng lihat videonya berjalan jauh. Di sini untuk menilai nilai-nilai kebajikan tadi jalan. ada mengikuti profil pelajar manusia yang di awal. Dan di sini program pendidikan dasar ada di sini toleransi, rasa hormat, integritas dan lain-lainnya. Nah, di sini kita memerlukan juga life skill yang dapat dipercaya, lurus hati, mendengar. Nah, ini semuanya teori-teori yang berasal dari teori William Gosen, yaitu yang mempunyai teori kontrol ini. Nah, kebutuhan dasar manusia kita cepetin saja karena di sini saya melihat di sekolah ini ada permasalahan tentang kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mungkin Bapak Ibu di sini melihat anak-anak didiknya merasa kok dia ini merasa lebih superior di antara yang lain, merasa ingin lebih diperhatikan, merasa sok kuasa, merasa mungkin pengen nakal, ya. Nakal tuh pasti ada kan kita di kelasnya gitu kan, nakal. Nah, rupanya yang permasalahan anak tersebut dia itu ada di kebutuhan ini. Misalkan di kelas kita itu memiliki anak didik yang istilahnya itu kepala pecong lah di kelas itu, ya kan, yang bisa mengatur teman-temannya di situ kan. Nah, rupanya dia itu di rumah, entah di lingkungan, dia tuh kurang mempunyai rasa kebutuhan dasar ini, penguasaan. Nah, jadi dia itu kebutuhan dasar tentang penguasaan ini kurang. Apa itu tentang penguasaan? Misalkan ini satu contoh ya. Nah, penguasaan tadi dia itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, mungkin di salah satu ini dia itu tidak dapat. Jadi dia mendapatkannya bagaimana dengan caranya? Yaitu dia di sekolah tadi merasa paling hebat, merasa paling superior dan bisa mengintimidasi teman-temannya tadi. Nah, karena di rumah tadi dia kurang mendapatkan ini. Seperti juga yang 5 kebutuhan dasar lainnya. Misalkan anak itu nakal. Ketika pembelajaran dia kesana kesini, ya susah kita omongin, kurang, misalkan dan bisa kita atur. Kita lihat dulu dia itu kurangnya di mana. Rupanya dia itu kurang namanya kebutuhan dasar kesenangan. Dia tidak dapatkan di dalam rumah, dia tidak dapatkan di dalam lingkungan. Akhirnya dia mencari di sekolah. Nah, bagaimana? Dia tadi ketika belajar dia bermain, ya. Dia ketika kita kasih tahu dia acu tak acu, dia asik sendiri karena dia kurang rasa itu tadi. Dan juga begitu juga yang kebutuhan dasar manusianya. Ya, bisa nanti kita baca, kita share, saya share nanti di grup. Oke. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan tadi mencakup nilai intrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu
dari ekstrinsiknya atau dari luarnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini jenis-jenis teori kontrol guru, posisi kontrol guru, yaitu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti kita jelaskan lebih dalam. Ada 5, ya, sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, di sini ada kasus, Bu. Jadi kasus di sini ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di diri kita sebagai posisi kontrol seorang penghukum, pasti kita ini, ya, atau kita makan sanksi yang lain. Hormat bendera misalnya 1 jam, atau membersihkan sampah keliling misalnya, atau dengan hukuman yang lain. Oh, berarti kita itu sebagai posisi kontrol guru yang penghukum. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, kita pasti pernah di dalam kelas itu menemukan anak melanggar sesuatu, terus kita ngomong, Ibu atau Pak, ini sangat kecewa ke kamu, kan? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Jadi mungkin kita membuat dia merasa bersalah atas pelanggaran yang dia lakukan. Oh, berarti kita posisi kontrolnya sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Dan posisi yang lainnya yaitu sebagai teman. Mungkin di sini kita, apalagi yang muda-muda ini, guru muda ini melihat atau memandang posisi anak itu sebagai teman, mengajaknya ngobrol, mengajaknya main, gitu kan, mengajaknya istilahnya sebagai seorang teman lah, bagaimana. Nah, rupanya itu tidak tepat. Kenapa dibilang tidak tepat? Nanti anak itu ketika sudah tergantungan dengan kita sebagai posisi teman, dia bisa saja tidak mau menuruti dengan guru-guru lain, atau ketergantungan dengan kita tadi. Giliran guru lain yang menyuruh, dia tidak mau dengar. Misalnya suruh buang sampah, kan bukan guruku, dalam hati dia, kan? Jadi dia tidak kalah, karena aku ketergantungan dengan gurunya tadi. Dia cuma mau gurunya itu saja, wali kelasnya itu saja. Dengan guru lain dia tidak mau. Aku dapat ranking 11 nih lah. Benar dikit lah. Satu lagi ya. Nurmani tambah Sadi. Weh, juara 1 masih Bu Nurma. Ayo Nurmani. Yo, juga tuh. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Oh, Bu Eko menang Ibu Eko.